Dan salah satu surga ada namanya surga birrul walidain. Kenapa nggak dilakukan di bulan ini? Mungkin sebahagian juga ayah ibunya udah tua. Ya. Sekarang ditakdirkan kumpul di rumah semua. Kenapa nggak tingkatkan birrul walidain? Saya ingat satu peristiwa, ada seorang istri, seorang wanita single parent. Suaminya meninggal. Hidupnya sederhana. Dia buat roti di daerahnya. Roti itu artinya barang yang murah lah di negeri itu. Sampai anak-anak dia ini yang 2 perempuan dan laki-laki ini selesai SMA yang perempuan nikah. Saat itu di daerah, dan ini terjadi di daerah yang memang tidak menggunakan telepon, menggunakan ya teknologi semacam ini. Setelah 2 tahun yang adik pun selesai. Kemudian si adik mengatakan, udah ibu saya bantu, jangan kamu teruskan sekolah. Sambil kamu monitor, cari di mana adikmu itu sendiri, udah lama kita tidak pernah dengar. Terus sampai sukses S1. Berhasil dan nikah, dapat orang perempuan kota lah, di kota. Si ibunya tinggal di tempat anak sepekan 2 pekan sudah nggak tahan. Ibu ini udah merasa ya namanya orang kampung, orang desa, menantunya tidak ihtiram, anak pun salah memilih istri, tapi sudahlah. Dia bilang, nak biarlah ibu kembali ke desa lah. Pulanglah dia ke desa. Punya anak 1, punya anak 2, belum jenguk istrinya juga. Dan istrinya pun tidak ingin ya ibunya ke kota lagi. Kenapa? Karena bahasa di tempat si anak itu kerja, ya namanya orang desa, orang miskin, jelek lagi. Sampai si anak ini ya diperintahkan. Nah, ini istri yang sudah ngatur. Oleh itu di sini saya ingatkan untuk anak-anak muda yang mau menikah, silahkan memilih wanita, tapi ambil keridhaan kedua orang tua, terutama ibu. Supaya istri itu tahu bahwa saya tidak mungkin pisah dengan ibu saya. Jangan sampai nikah terus istrinya tidak ihtiram, sampai membuat dia tidak birrul walidain, terutama ibu. Karena biasa anak ibu itu akan tinggal dengan anak laki. Sebab kalau calon istrinya itu tahu bahwa suami atau calon suami itu sangat birrul walidain, dia nggak berani macam-macam. Nah, cerita yang tadi saya teruskan. Bang, kamu ke desa lah. Pokoknya bagaimana saya nggak mau lihat lagi ibu kamu. Dibawain pisau lagi coba. Ini terjadi, tapi jadi ibrah buat kita. Buat anak-anak muda, supaya tahu bagaimana birrul walidain. Dan saya sebutkan tadi salah satu pintu surga yang bernama birrul walidain. Berangkat dia. Kalau kamu tidak selesaikan dengan ibu kamu, ya udah kita pisah, anaknya saya ambil. Kata si ini istri. Istri pendidikan juga. Bayangkan ibu yang tidak jumpa dengan anaknya hampir mendekati 3 tahun lebih. Ketika anak datang luar biasa gembiranya. Tapi dari jauh dia lihat anak bawa sesuatu. Oh, ada yang nggak beres si anak. Dia bilang, janganlah nak, malulah dengan tetangga. Ibu memang sudah di atas 70 tahun. Nggak lama juga ibu meninggal. Nah, itulah di belakang rumah kan ada sumur tua, kering. Kamu galilah. Kamu taruh ibu di situ, sehari 2 hari juga meninggal. Kalau kamu bawa-bawa begini, apa ceritanya dengan tetangga? Malu ibu. Ya udah digali. Bayangkan sambil gali sumur tua tadi, keringat si anak itu, ibu pun masih mengeringkan keringat anaknya. Jadi namanya kecintaan seorang ayah dan ibu kepada anak itu nggak bisa dibayar dengan uang. Yang dinantikan apa? Yang dinantikan pelukan dan senyum saja, bukan harta. Kalau di bulan ini terus tidak birrul walidain, kapan lagi coba? Omong kosong orang di bulan ini tidak bisa birrul walidain, terus dia mengatakan aku kenal Allah, aku mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenal hanya di bibir saja, tapi tidak di hati.
Sudah, setelah itu ditaruhkan ibunya di situ. Dia bilang, kamu sembelih nak, itu ada ayam itu supaya istrimu tahu. Itu ya sudah, buktinya ibunya sudah meninggal. Berangkat dia ke kota, ditinggal ibunya di situ. Sampai di kota, ya sudah malam, besoknya dia berangkat kerja. Rencananya di malam itu mereka akan buat ya pesta lah, bahagia udah. Masuk hari itu dia kerja dan hari itu pun dia dipecat di tempat pekerjaannya. Banyak sebab. Malu dia pulang. Jam 6 dia masih di luar, sudah hampir jam 7 lewat. Istri anak-anak ini sudah ada meja dengan lilin. Ini orang-orang kota. Nunggu si suami datang. Menunggu, enggak tahu itu tidur. Lilin pun jatuh, kebakar, habis semua kebakar satu rumah. Oh, dari kejauhan dia deketi, habis rumah dibakar. Larilah dia ingat ibunya di sana, di kampung. Langsung dia lari ke sana, dia udah meninggal. Tahu apa yang terjadi. Mulailah dia masuk di gubuk yang reot tadi. Dia lihat ada selembar tulisan. Ini yang kaitannya dengan butir-butir pasir tadi, batu-batu tadi. Dia katakan surat ibunya kepada anak, wahai anakku, kalau seseorang mencintai anaknya dengan satu kata-kata, aku mencintaimu melebihi jumlah bintang-bintang di langit. Wahai anakku, kalau seseorang itu mencintaimu dengan satu kata-kata, aku mencintaimu melebihi butir-butir pasir yang ada di pantai. Wahai anakku, sejak lebih dari 30 tahun, aku sudah sisihkan dari pekerjaanku membuat roti ini untuk masa depanmu dan kakakmu perempuan. Itu uang itu, setiap roti yang dijual disisihkan. Uang yang mungkin sudah ratusan juta, mungkin sudah banyak sekali disisihkan. Dengan bahasa-bahasa itu, ibumu yang mencintaimu, wahai anakku. Sudah, dia jalan mau kemana, ketabrak mobil, dia meninggal juga. Jadi kalau bulan ini, bulan Birrul Walidain, saya terus terang sedih ketika jumpa dengan seseorang yang tinggalnya di luar kota, bahkan yang saya jumpa itu luar pulau. Saya tanya, kapan kau akan berjumpa? Oh, nanti bulan Ramadan. Nanti ini. Terus sehari-hari, ya enggak ada. Sekarang ini telepon, bisa kamu telepon setiap hari. Setelah sholat subuh, sebelum bicara telepon, kedua orang tua masih hidup. Kapan lagi? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari dua mereka, salah satu dari keduanya di masa tua, ya, hadis itu dimulai dengan sungguh merugi seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua di masa tua kemudian enggak masuk surga. Coba. Ya, itu. Jadi memang puasa ini babul jannah birrul walidain. Saya yakin kalau seseorang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan birrul walidain biiznillah.